dulu ya. Jadi di video ini, saya akan mempresentasikan tentang penggunaan bahan-bahan alami sebagai indikator penentuan pH suatu zat. Tapi untuk itu, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari asam basa menurut teori Arrhenius dan juga Bronsted-Lowry. Menurut teori Arrhenius, seorang ilmuwan yang berasal dari Swedia itu, beliau berpendapat bahwa asam adalah zat yang apabila dilarutkan ke dalam air, maka akan menghasilkan ion H+ dalam larutan. Sedangkan basa adalah zat yang apabila dimasukkan ke dalam air, maka akan menghasilkan ion OH-. Sedangkan menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menyumbangkan ion H+ pada zat lain. Dan basa adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menerima ion H+ dari zat lain. Untuk mengetahui pada pH berapa suatu indikator berubah warna, maka diperlukan yang namanya trayek pH. Trayek pH ini adalah rentang pH, di mana kita bisa mengetahui pada pH berapa suatu indikator ini berubah warna. Nah, untuk asam, itu trayek pH-nya di antara 1 sampai 6, netral 7, dan basa 8 sampai 14. Nah, untuk mengetahui senyawa asam dan senyawa basa, maka kita bisa lihat dari karakteristiknya. Karakteristik senyawa asam, yang pertama, rasanya masam. Yang kedua, dapat mengantarkan arus listrik. Yang ketiga, bersifat korosif atau merusak logam. Dan yang keempat, dapat bereaksi dengan logam yang nantinya akan menghasilkan gas hidrogen. Sedangkan senyawa basa, kita bisa lihat karakteristiknya. Yang pertama, itu terasa pahit dan terasa licin di kulit. Dan yang kedua, dapat dideteksi dengan kertas lakmus. Yang ketiga, bereaksi dengan sebagian besar logam, yang nantinya akan menghasilkan endapan senyawa logam. Dan yang keempat, bersifat kaustik, yang artinya dapat merusak kulit. Larutan asam dan basa ini termasuk ke dalam larutan elektrolit. Karena jika dilarutkan ke dalam air, maka akan mengalami reaksi ionisasi. Nah, jika dilarutkan ke dalam air, larutan elektrolit kuat akan terionisasi sempurna, sehingga derajat ionisasinya atau alfanya sama dengan 1. Lalu, larutan elektrolit lemah akan terionisasi sebagian, sehingga derajat ionisasinya atau alfanya sama dengan 0-1. Sedangkan non-elektrolit tidak terionisasi, sehingga derajat ionisasinya atau alfanya sama dengan 0. Larutan yang terionisasi sempurna itu merupakan asam dan basa kuat, sedangkan larutan yang terionisasi sebagian itu merupakan asam dan basa lemah. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai indikator alami, saya akan menjelaskan sedikit tentang indikator. Jadi indikator ini merupakan zat warna yang warnanya berbeda jika dalam kondisi asam dan basa. Nah, zat ini digunakan untuk membedakan suatu larutan ke dalam golongan asam atau basa. Seperti yang kita tahu, bahwa dalam menentukan pH suatu zat biasanya kita menggunakan kertas lakmus. Tapi ternyata kita juga bisa menggunakan indikator alami untuk menentukan pH suatu zat. Indikator alami ini biasanya terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya bumbu-bumbu dapur, buah-buahan, dan juga bunga. Dalam menentukan pH suatu zat, kita juga bisa menggunakan indikator alami. Selain dapat menentukan pH suatu zat, indikator alami ini juga mudah untuk ditemukan di sekitar kita dan mudah untuk dibuat sendiri dibandingkan dengan indikator yang terbuat dari zat kimia. Dan indikator yang terbuat dari zat kimia itu harganya relatif mahal, maka lebih baik kita menggunakan indikator alami saja yang lebih terjangkau. Contoh indikator alami yaitu kunyit, bunga mawar,
dan juga bunga sepatu. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Tapi di sini saya akan menjelaskan 3 indikator alami saja. Reaksi yang terjadi ketika indikator alami direaksikan dengan larutan asam dan basa sebagai berikut. Yang pertama, kunyit. Kunyit warna aslinya orange. Setelah direaksikan dengan larutan asam, warnanya berubah menjadi kuning. Dan setelah direaksikan dengan larutan basa, warnanya menjadi merah. Lalu yang kedua, bunga mawar. Bunga mawar warna aslinya merah muda. Ketika direaksikan dengan larutan asam, warnanya tetap merah muda. Tetapi ketika direaksikan dengan larutan basa, warnanya berubah menjadi hijau. Yang ketiga, bunga sepatu. Bunga sepatu warna aslinya merah tua. Ketika direaksikan dengan larutan asam, warnanya menjadi merah. Dan ketika direaksikan dengan larutan basa, warnanya menjadi hijau. Perubahan warna yang terjadi pada kunyit ini dikarenakan adanya kurkumin. Kurkumin ini suatu kandungan yang ada di dalam kunyit. Jadi merupakan zat pewarna, zat warna yang ada di dalam kunyit yang fungsinya itu sebagai indikator. Nah, karena itulah ketika direaksikan dengan larutan asam dan basa, warna kunyit menjadi berubah. Lalu bunga mawar. Bunga mawar ini bisa berubah karena terdapat kandungan antosianin. Antosianin ini zat warna pada tumbuhan yang fungsinya juga sebagai indikator. Jadi ketika bunga mawar direaksikan dengan larutan asam dan basa, otomatis berubah warna karena adanya kandungan antosianin ini. Sama halnya dengan bunga sepatu juga. Bunga sepatu juga memiliki kandungan antosianin sehingga dapat berubah warna. Jadi kesimpulannya adalah bahwa untuk menentukan pH suatu zat tidak hanya menggunakan indikator yang terbuat dari zat-zat kimia saja seperti kertas lakmus, namun bisa juga menggunakan indikator alami yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan seperti dari bahan-bahan dapur, bunga, dan juga buah-buahan. Dan melalui video ini saya merefleksikan dan melihat betapa besar karya Tuhan, di mana saya yang berpikir bahwa bunga ya hanya untuk hiasan dan buah hanya untuk dimakan dan bumbu dapur ya bahan untuk dimasak. Tetapi dari sini saya melihat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu bukan hanya dengan satu manfaat tetapi banyak manfaat. Tuhan Yesus memberkati.